Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Rizky di sini akan membahas tentang buku motivasi yang berjudul The Battles Way yang ditulis oleh Larry Lang untuk memenuhi tugas perbaikan nilai mata kuliah AMT yang diampu oleh Bapak Hasan Bisri. Yang pertama, buku ini adalah buku yang membahas tentang prinsip-prinsip menakjubkan untuk meraih sukses the Battles. Kemudian buku ini memiliki 7 prinsip yang dibahas. Itu ada 7 prinsip. Yang pertama itu ada mimpi, yang kedua ada prinsip dengan tujuan, yang ketiga ada sikap, yang keempat tim, yang kelima kontrol, dan yang keenam berkembang. Yang ketujuh spirit. Untuk prinsip yang pertama, mimpi ini semua hal yang besar itu dimulai dari imajinasi. Nah, The Beatles ini berani bermimpi ketika mereka belum dikenal oleh siapapun. John Lennon bahkan menulis dan menggambar impiannya sejak kecil. Ini adalah cara dia menyusun mimpinya ke dalam alam bawah sadar. Kemudian pelajaran dari prinsip mimpi ini, mimpi merupakan titik awal, tapi jangan biarkan itu hanya tinggal di kepala. Bagaimana cara menerapkan prinsip ini? Tulis impian kita, tulis impian siapapun itu, tulis impiannya apa, kemudian gambar dan bayangkan hasil akhirnya. Jadi prinsip ini bisa diulang dan dibaca lagi. Ketika sudah menulis, kita baca ulang setiap hari dan perlahan itu bisa membuat kita membentuk arah hidup. Kemudian prinsip yang kedua, tujuan. Mimpi tanpa arah itu bisa hilang. The Beatles punya impian, tetapi mereka juga menyusun tujuan-tujuan nyata. Tampil rutin, merekam demo, dan membuat lagu sendiri. Kemudian pelajaran dari prinsip ini, prinsip tujuan ini membuat langkah kita lebih fokus dan lebih terukur. Bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya yaitu pecah impian besar tadi menjadi langkah-langkah mingguan atau langkah harian. Seperti menggunakan metode menaiki anak tangga. Kemudian buat daftar prioritas dan pantau kemajuannya secara berkala. Lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu sikap. The Beatles ini pernah ditolak mentah-mentah oleh label rekaman Decca. Akan tetapi mereka tidak menyerah, mereka kembali kuat dan lebih siap. Pelajarannya, sikap adalah pembeda antara orang yang berhenti dan orang yang berhasil. Nah, bagaimana cara menerapkan prinsip sikap ini? Yang pertama adalah terima kritik dengan terbuka. Yang kedua, ubah penolakan menjadi bahan evaluasi. Kemudian bangun mental positif dan cari orang yang bisa menjadi support system. Lanjut ke prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat ini adalah tim. John, Paul, George, dan Ringo adalah 4 karakter yang berbeda. Akan tetapi mereka tahu cara bagaimana bekerja sama. Mereka saling mengisi, bukan bersaing. Bahkan saat punya ide yang berbeda, mereka belajar mendengar dan menciptakan harmoni. Pelajarannya dari kerja tim ini adalah kekuatan yang tak tergantikan. Jadi selama bisa bekerja sama dalam tim, maka ini adalah kekuatan yang sangat besar. Bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya yaitu dengan bekerja pada orang yang bisa menyeimbangkan, lalu bisa menghargai perbedaan dan merayakan keberhasilan secara tim, bukan individu, bukan pribadi. Yang kelima ini adalah kontrol. Kontrol ini
Di sini, setelah meraih ketenaran, The Beatles tidak membiarkan industri musik mengatur mereka. Mereka mengambil kendali penuh atas musik, lirik, visual, bahkan isi pesan yang ingin mereka sampaikan. Pelajaran dari prinsip kontrol ini adalah bertanggung jawab atas arah hidup dan karya kita sebagai kontrol diri. Kemudian, bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkannya yaitu berfokus pada siapa yang kamu layani, kemudian perhatikan detailnya, lalu tentukan sendiri gaya dan nilai, serta bagaimana cara kamu menunjukkan siapa dirimu. Lalu yang keenam ini ada prinsip berkembang. Prinsip berkembang ini menunjukkan cara bagaimana agar impian-impian ini akan tetap segar dan terus berevolusi. Musik mereka ini berubah drastis dari waktu ke waktu. Mereka berani bereksperimen dengan musik India, suara orkestra, bahkan teknik studio yang belum pernah mereka pakai sebelumnya. Pelajarannya adalah sukses itu bukan soal menetap, tapi perihal bertumbuh. Bagaimana cara menerapkan prinsip berkembang ini? Yang pertama adalah belajar dari luar bidangmu, terus eksplorasi ide baru. Kemudian yang paling penting adalah jangan takut meninggalkan zona nyaman. Yang terakhir, prinsip yang terakhir itu ada spirit. Spirit ini akan memperlihatkan bagaimana Anda bisa membangkitkan keterbukaan pikiran terhadap spiritualitas dan tanggung jawab sosial dalam diri Anda. The Beatles ini berkarya bukan karena uang, tetapi karena cinta pada musik. Lagu-lagu mereka ini punya semangat, pesan, dan emosi yang sangat tulus. Kemudian pelajarannya adalah spirit adalah alasan terdalam kenapa kita melakukan sesuatu, kenapa kita mencapai sesuatu, atau mengapa kita ingin sukses tersebut. Kemudian bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama adalah tanyakan kepada diri sendiri apa nilai terdalam dari yang kita kerjakan. Kemudian jaga semangat itu tetap hidup. Lalu setelah semangat itu tetap hidup, maka membuat karya kita itu menjadi bermakna. Dari ketujuh prinsip tadi, mimpi hingga spirit, The Beatles ini menjadi sebuah perjalanan yang tidak hanya menciptakan sejarah musik, tapi juga meninggalkan pelajaran hidup yang sangat luar biasa. 7 prinsip yang sudah disebutkan tadi dapat diterapkan dalam hidup dan bisa menciptakan kesuksesan yang otentik dan bermakna. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.